Konseng. Empat, ya bisnis orang lain, bukan. Jadi teman-teman yang bisnis ya, jangan mau tuh binatang no. Ya ini semua direpek nih. Ngomongin sensational marketing berarti kita ada teknik campaign tertentu yang melibatkan beberapa konten ya, konten yang mungkin tidak biasa gitu. Jadi memang dianggap sensasional. Nah, sensational marketing sendiri tuh ada 4 macam. Yang pertama adalah sensational, sensori ya. Jadi lebih ke arah mereka melibatkan beberapa indera perasa manusia. Jadi misalnya dengan wangi-wangian yang nggak biasa, dengan tekstur yang mungkin juga berbeda gitu. Kemudian ada juga emosional yang melibatkan emosional. Jadi mungkin dengan beberapa kisah-kisah yang mengharukan, kisah-kisah yang misalnya ada komen dari haters terus kemudian dijadikan sebuah konten gitu. Kemudian ada juga buzz marketing. Buzz marketing ini yang mungkin lebih relate ya, yang beberapa things dia membuat sesuatu yang berbeda nih dari yang lain gitu. Jadi buzznya di mana-mana gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah noise marketing. Noise marketing itu lebih ke arah dia ingin semuanya ada di semua aspek. Misalnya dia ikutan komunitas tertentu, jadi noise-nya ada di mana-mana. Jadi lebih ke arah memang membuat suatu hal yang tidak biasa sampai akhirnya orang-orang tuh tertarik gitu. Oke, viral marketing sebenarnya ini relate banget ya dengan viral marketing karena memang arahnya untuk bisa mengenalkan sebenarnya brand atau produknya sendiri pada akhirnya jadi viral karena ujung-ujungnya kita membuat suatu hal yang berbeda agar dinotis gitu kan sama customer gitu. Jadi sebetulnya masih relate sih. Oke, sebenarnya kalau misalnya dibilang efektif, kita mesti breakdown lagi ya per brand gitu kan, karena tanggapan publik mungkin berbeda-beda setiap brand. Nah, di sisi lain untuk di media sosial kenapa sih cukup efektif? Karena kan kita tahu sendiri ya, orang Indonesia tuh spend sekitar 7 jam browsing internet gitu, dan sekitar 3 jam untuk media sosial. Jadi memang sehari-hari orang-orang akan selalu mencari review atau apapun lewat media sosial. Makanya teknik-teknik seperti yang viral di media sosial tuh pasti cukup efektif. Sebenarnya kalau misalnya tadi saya lihat ya, relate kalau tentang Cimehong, kalau dari Google Trends baru viral itu setelah adanya review dari Tashi gitu ya. Jadi memang sebelum-sebelumnya mungkin saya jujur juga nggak pernah tahu gitu. Nah, pas saya cek juga di Google Trends itu baru mulai viral setelah adanya konten dari Tashi. Nah, itu sebetulnya di sisi lain ada plus minusnya gitu kan. Plusnya ya jadi orang dikenal gitu kan. Ya minusnya mungkin beberapa hal karena reviewnya negatif. Tapi dari konten tersebut banyak mendapatkan perhatian gitu ya. Ada yang memang membela, ada yang juga menghujat gitu. Itu memang sudah resiko. Tapi di sisi lain, kalau misalnya efektif adalah tetap konsistensi sebetulnya. Konsisten misalnya dengan caranya dia tetap mau melihat publik gitu ya, menghadapi publik gitu. Mungkin kalau saya juga bandingkan ya antara Cimehong sama Kak Jill misalnya. Nah, itu juga salah satu topik yang kalau namanya Kak Jill tuh dia akan stay gitu. Dengan karakteristiknya seperti itu ya udah gitu. Kadang-kadang haters gonna hate gitu kan, ya udah gitu, dibiarkan aja, tapi dia tetap memperlihatkan bahwa memang dia punya kualitas. Jadi konsistensi itu, dan memang dia terus-menerus membuat konten yang masih relevan sesuai dengan karakternya dia gitu. Karena kalau misalnya kita diem aja gitu kan, terus akhirnya ngedown, itu kan memang dibutuhkan mental yang sangat kuat ya sebetulnya. Saat udah viral terus kemudian dia ngedrop, ya udah gitu, selesai. Tapi kalau misalnya dia tetap menghadapi against the world gitu kan, ya udah gitu, dan tetap konsisten dengan karakteristiknya, mungkin beberapa orang juga akan ngerasa oke, ini juga memang bagus dan kualitasnya juga dipertahankan dengan baik. Di sisi lain juga dia harus ada beberapa inovasi lain ya, misalnya dia collab dengan influencer lain yang
bisa membawa namanya jauh lebih baik. Karena kalau misalnya kita diem aja, pada akhirnya turun, tapi itu juga akhirnya ditinggalkan. Kita lihat ya banyak beberapa bisnis yang mungkin jadi sepi karena adanya review-review dari influencer. Nah ini kan yang kemarin juga sempat beberapa viral gitu. Tapi kalau dia bisa membuktikan dan dia bisa bisa memutarbalikkan keadaan gitu ya, itu memang dibutuhkan mental yang kuat, tapi harus konsisten dan harusnya semua pebisnis bisa melakukan itu kalau percaya ya bahwa semua cara itu ada jalannya gitu. Oke, sekarang pasti ada 2 tahap ya, orang mencari informasi dan informasi itu tersedia di media sosial ataupun di internet. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kan kita mengetahui sesuatu berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan itu membentuk sebuah persepsi. Nah, oleh karena itu penting banget untuk kita membuat sebuah konten gitu ya, mungkin berita yang arahnya positif meskipun pada akhirnya komentarnya negatif. Di sisi lain pasti ada banyak faktor gitu ya untuk menentukan persepsi sebuah seorang konsumen gitu. Jadi mungkin bisa mereka hanya notice, mereka mungkin ada impression negatif, impression positif, tapi bisa juga mereka jadi penasaran mau beli gitu. Kalau tiba-tiba dia berubah gitu ya dari karakter awal yang memang menjual sesuatu yang mahal, terus tiba-tiba dia jadi baik gitu kan. Sebenarnya dia akan dinotis kalau masih ada tadi ya, ada haters yang menotis, ada media juga yang notice gitu. Sebetulnya nggak masalah sih gitu, asalkan memang nggak berubah banget ya. Justru orang akan notice gitu, wah kenapa nih gitu, karena itu kan lebih ke karakteristik ya. Kok tiba-tiba baik gitu. Bahkan saya malah sempat dengar bahkan ada game di Roblox ya yang bikin game lempar, dia kan ada satu kontennya yang menumpuk wisman gitu ya, terus dijatuhin gitu kan semuanya. Itu bahkan ada gamenya di Roblox. Jadi sebetulnya selama orang-orang tuh masih suka dan orang-orang tuh notice, itu sebenarnya nggak masalah gitu. Karena sebetulnya orang-orang juga sudah menerapkan ya, sudah punya persepsi di pikirannya bahwa memang karakternya seperti ini gitu. Kalaupun dia memang baik, itu bahkan akan jadi hal yang berbeda dan mungkin bisa viral karena orang-orang akan notice, wah kok beda nih gitu. Jadi dan kita juga bisa sekalian ngecek ya trennya, apakah orang-orang happy atau malah kecewa gitu. Nah kalau misalnya orang-orang happy berarti oh ya udah mungkin bisa diteruskan ya. Tapi kalau orang kecewa, mana nih Cimaheng yang dulu yang angkuh gitu. Justru yang mungkin memang itu yang disukai sama publiknya gitu. Jadi sesekali berubah sebenarnya kalau in terms of characters sebenarnya nggak apa-apa ya, asal dia tetap terlihat konsisten dengan pembawaan aslinya gitu. Ini penting banget ya untuk pelaku bisnis untuk tetap sustain dalam bisnisnya, yaitu pertama bagus banget kalau misalnya kontennya mereka udah mulai naik nih, tapi poinnya sebenarnya bukan cuma naik ya, tapi engagementnya juga tinggi dan impressionnya positif gitu. Jadi hal yang perlu dipertahankan ya adalah kualitas dari produknya itu sendiri yang pasti, karena ketika satu produk ini viral, nah itu pasti biasa yang sudah-sudah gitu tidak bertahan lama gitu kalau memang produknya tidak sebaik itu gitu kan. Tapi kalau misalnya produknya memang baik gitu, jadi mereka akan stay. Mungkin kalau misalnya kita lihat satu brand yang sempat viral di mana-mana, es krim ya gitu kan, satu es krim yang selalu dengan kontennya yang disampaikan bahwa dia selalu menempati ruko kosong. Nah tapi beberapa pakar menyatakan bahwa memang karena ada kontrak 3 tahun tuh, kita bisa lihat dalam 3 tahun apakah masih bertahan atau enggak gitu. Kalau misalnya memang produknya bagus dan produknya memang orang-orang suka, ya udah gitu, mereka akan sustain, akan bertahan meskipun nggak seviral awal-awalnya ya gitu. Oke, menurut saya semua usaha bisa ya menerapkan teknik marketing ini karena spesifiknya semua produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi di sisi lain kita harus konsisten gitu, konsisten dalam membuat sebuah konten promosi dalam sebuah produk. Jadi misalnya memang fokusnya ke arah otomotif, ya udah gitu, terus ke arah otomotif. Karena untuk algoritma media sosial mereka akan melihat berdasarkan interestnya. Jadi kalau misalnya satu produk memang sudah fokus ke satu spesifik tertentu gitu ya, jadi dia harus konsisten nih sampai akhir gitu, karena itu akan menurunkan, kalau ada perbedaan akan menurunkan algoritmanya.
Oke, pastinya harus selalu ngikutin tren ya. Jadi nggak pernah berhenti berinovasi. Jadi kalau misalnya kira-kira dari awal sudah memang strategi marketingnya mau dari teknik marketing ini gitu kan, bikin konten, bikin campaign, promotional marketingnya harus konsisten, terus kemudian ngikutin tren gitu. Jadi apapun tren yang sedang ada, kita jangan tutup mata gitu. Harus benar-benar ikutin apa yang lagi ada dan mengikuti seasonalnya ya. Jadi harus ada plannya juga untuk beberapa tahun ke depannya seperti apa. Meskipun misalnya dia udah punya ciri khas tertentu, karakteristik tertentu, tapi itu tidak menghilangkan karakteristiknya gitu. Jadi tetap ngikutin tren apapun yang ada, karena tadi ya kalau misalnya semua hal tuh cepet banget gitu. Jadi kalau kita seperti kayak sebentar aja kita hilang gitu ya, wah itu pasti langsung akan berpengaruh ke tadi entah itu engagementnya, entah itu interactionsnya jadi menurun gitu.